Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, khususnya kelas 9C SMP Negeri 12 Pekalongan. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat, bahagia, dan ceria. Mohon maaf sekali ya, kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Jadi ini kita berjumpa secara online ya, nggak apa-apa ya. Padahal kakak pengen banget berjumpa sama kalian. Ini udah rapi sekali, tetapi ternyata jalan yang buat akses ke SMP ternyata banjir loh. Kemudian kita lanjut ke materi aja ya. Kemarin kakak udah jelasin tentang taharah, yaitu ada wudhu, juga mandi, kemudian ada sholat, dimana kakak kemarin itu menjelaskan tentang sholat sunnah, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat rawatib, sholat id, dan lain sebagainya. Oh iya, kakak lupa, mungkin dari teman-teman kelas 9C kemarin banyak yang nggak berangkat toh, jadi mungkin nggak kenal itu kakak siapa. Nah, jadi perkenalkan kakak ini, kakak Man Febiani, semester 6 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Asal kakak itu dari Purbalingga. Nah, lanjut aja ke materi, ke bab puasa. Apakah teman-teman di sini puasa semua? Tentunya ada yang enggak ya, apalagi yang cewek pasti menstruasi gitu ya. Ya karena wanita itu istimewa. Baik, puasa. Nah, puasa sendiri adalah menahan dari sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Mungkin teman-teman nggak asing ya dengan kata menahan nafsu dan sebagainya itu. Nah, terus macam-macam puasa nih, macam-macam puasa ada apa aja? Jadi macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama ada puasa wajib, seperti yang kita lakukan pada bulan ini, pada hari ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini termasuk puasa yang wajib, jadi ketika ditinggalkan itu nggak boleh. Nah, puasa wajib sendiri ini ada puasa Ramadan, puasa kafar, dan puasa nazar. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada apa aja ya? Nah, jadi puasa sunnah ini ada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin dan hari Kamis, terus puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang ketiga ada puasa makruh, yaitu puasa makruh, puasa di hari Jumat karena hari kebesaran umat muslimah. Terus puasa pada hari Sabtu yang merupakan hari raya umat Yahudi. Kemudian puasa hari Minggu yang merupakan hari raya umat Nasrani. Nah, kemudian macam-macam puasa yang keempat, ini yang terakhir ya, itu puasa haram. Nah, puasa haram sendiri haram sendiri itu tidak dibolehkan. Jadi jika dikerjakan itu mendapatkan dosa. Jadi kalau tidak mengerjakan malah mendapatkan pahala. Kemudian nih, macam-macam puasa haram itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi ketika hari raya Idul Fitri kan hari raya kemenangan umat Islam ya. Jadi nggak boleh kita puasa karena harus merayakan kan dengan bisa dengan makan-makan, kumpul dengan keluarga. Nah, nggak mungkin kita itu puasa. Jadi ketika ada orang muslim yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri itu dianjurkan tidak boleh puasa. Kemudian puasa hari raya haji itu itu haram loh. Terus 3 hari sesudah hari raya haji, yaitu ketika tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang syarat wajibnya dulu. Syarat wajib puasa yang pertama berakal. Jadi orang yang berpuasa itu harus berakal.
orang gila apakah boleh puasa? Itu tidak wajib puasa. Kalau kalian nggak jadi. Jadi kalau orang gila itu nggak puasa, jangan dimarahi ya. Ya karena kan orang gila nggak berakal, jadi tidak wajib untuk puasa. Yang kedua itu balik. Dari cewek, kalau yang cewek itu udah tanda-tanda itu udah menstruasi. Nah, kemudian apakah anak-anak boleh puasa, Kak? Nah, jadi anak-anak itu tidak diwajibkan puasa, tapi sebagai nantinya kita sebagai kakak atau sebagai ibu dan bapak itu ya dianjurkan untuk kepada anak-anak kita dilatih berpuasa, karena ya nantinya biar nggak kaget juga ya. Bisa semisal masih kecil pun itu udah nggak diwajibkan, masih kecil pun udah dilatih berpuasa gitu. Kemudian yang ketiga itu kuat berpuasa sendiri, yaitu orang yang tidak kuat itu tidak diwajibkan puasa. Seperti orang yang sakit kan pastinya minum obat ya, jadi tidak diwajibkan puasa. Kemudian orang yang sudah tua itu tidak diwajibkan puasa. Begitu, itu syarat wajib puasa. Kemudian yang syarat sah puasa yaitu yang pertama Islam. Orang yang bukan Islam itu tidak sah puasa. Kemudian yang kedua mumayyiz sendiri, apakah teman-teman udah pernah dengar mumayyiz, kata istilah mumayyiz sendiri? Nah, kalau belum nih, mumayyiz sendiri itu bisa dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik gitu. Kemudian yang ketiga itu suci dari darah haid maupun darah nifas. Kemudian fardu atau rukun puasa itu apa sih? Nah, jadi yang pertama itu niat pada malam harinya. Ketika habis sholat raweh kan biasa nih ya baca Al-Quran. Setelah sholat raweh itu kan kita biasa membaca niat toh. Nah, itu udah termasuk fardunya puasa. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Jadi hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu makan dan minum. Nggak boleh ketika kita puasa itu siang bolong. Jam 12-an kan lagi terik-teriknya ya, lagi panas-panasnya. Terus kita minum es, teh kota, itu bisa menjadi batal puasanya. Kemudian yang kedua itu muntah yang disengaja. Kalau muntah yang tidak disengaja gimana? Itu nggak boleh. Terus yang ketiga itu bersetubuh. Kemudian yang keempat itu keluar darah haid dan nifas. Kemudian yang kelima itu gila, dan yang keenam itu keluar mani. Kemudian apa aja sih sunah-sunah puasa? Sunah-sunah puasa yang pertama itu menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita udah mendengarkan lantunan azan, nah kita harus cepat-cepat menyegerakan berpuasa. Kemudian berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis. Nah, kemudian sunah yang lainnya yaitu berdoa sewaktu berbuka puasa. Kemudian hendaknya memperbanyak sedekah selama bulan puasa, karena di bulan puasa sendiri ini pahalanya selalu berlipat-lipat ganda. Jadi siapapun yang mengerjakan hal-hal positif itu insya Allah oleh Allah SWT itu diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini nih, ketika setelah kita sholat raweh, mungkin setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, itu setelah sholat isya dan raweh itu dianjurkan baca Al-Quran ya. Kalau bisa malah punya target nih, semisal
satu hari 1 jus, atau satu hari itu setengah jus gitu. Jadi ada target sendiri yang nantinya ketika kita menjalani puasa ini penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin ini aja materi yang dapat kakak sampaikan terkait berpuasa. Nantinya kalau ada yang bingung atau belum paham atau masih bingung ya, boleh komen komen di bawah ataupun bisa japri kakak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.